Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu. Pasti menang, ku pasti menang. Tinggi, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagung. Sekali lagi, dasar dari yang kuharapkan, Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan. Haleluya. Semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Haleluya. Ku pasti menang. Puji Dia, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, dasar dari yang kuharapkan, dasar dari yang kuharapkan. Amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Dan sama-sama bersama Roh-Mu, bersama Roh-Mu, ku pasti menang. Ku pasti menang. Puji Dia, tinggi, nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali tinggi, tinggi, haleluya. Dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Amin. Haleluya. Dan sama-sama, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Mulia, Raja segala raja. Oh, haleluya. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Sekali lagi katakan, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Mulia, Raja
Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha mulia, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakini dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Hanya Kau, tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidup, oh benar, sepenuh jiwaku. Yakini dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Tuhan, Tuhan, bukan kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Oh, segala puji, segala hormat, segala kuasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu.
firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jadi doa bagi kita di tahun baru ini. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Kau sempurna, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Jadi doa bagi kita di tahun baru ini. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, ya Tuhan, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna, Kau sempurna. Haleluya, haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku
Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran yang bersamamu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau sempurna Tuhan, sempurna segala jalanmu, sempurna segala karyamu. Kau adil Tuhan, benar dalam segala keputusan. Kau adil Tuhan. Haleluya, haleluya. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Allah yang setia, Allah yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau Tuhan. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Kau Tuhan, Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini kepada Tuhan. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohonkan perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka, dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19, sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah, dan hamba-hamba Tuhan di mana saja mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan kiranya Tuhan memakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus,
Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan dirimu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai menjadi saudara yang kekasih. Mari kita buka Alkitab kita kepada surat Kolose pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kolose pasal 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Di sini Rasul Paulus memakai 3 istilah untuk menggambarkan peranan Tikhikus bagi dirinya sebagai saudara, sebagai hamba, dan sebagai kawan. Pada umumnya, ini juga peranan kita terhadap sesama, yaitu kita berfungsi sebagai saudara terhadap beberapa orang, berfungsi sebagai hamba, dan juga berfungsi sebagai kawan. Dari teladan Tikhikus, mari kita belajar bagaimana semestinya kita bersikap sebagai saudara, sebagai hamba, dan sebagai kawan. Yang pertama, kita harus menjadi saudara yang kekasih. Firman Allah berkata, semua hal ihwalku akan diberitahukan kepada kamu oleh Tikhikus, saudara kita yang kekasih, hamba yang setia, dan kawan pelayan dalam Tuhan. Sebagai saudara, Tikhikus adalah kekasih. Maksudnya orang yang dikasihi oleh Paulus dan mengasihi Paulus. Kata saudara dalam Alkitab dipakai untuk menunjuk kepada saudara kandung, atau saudara tiri, atau rekan sejabatan, atau orang yang dianggap setara. Kata saudara dalam Alkitab juga dipakai untuk menunjuk kepada sahabat, tetangga, dan saudara sekepercayaan. Paulus berkata, Paulus menjawab, aku adalah orang Yahudi dari Tarsus, warga dari kota yang terkenal di Kilikia. Aku minta supaya aku diperbolehkan berbicara kepada orang banyak itu. Jadi Paulus mengaku berasal dari Tarsus, sedangkan Tikhikus berasal dari provinsi Asia, kemungkinan dari Efesus atau Kolose. Jadi tipis kemungkinan Paulus dan Tikhikus memiliki hubungan darah. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya dengan sebutan saudara. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan. Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana di sini Tuhan Yesus
menyebut murid-muridnya dengan sebutan saudara. Gereja mula-mula menyebut sesama orang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sebutan saudara. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku." Kemungkinan dalam pengertian inilah Rasul Paulus menyebut Tikhikus sebagai saudara yang kekasih, yaitu sebagai sesama orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang saling mengasihi. Tuhan Yesus memerintahkan agar orang-orang yang percaya kepadanya untuk saling mengasihi. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Perintah ini adalah perintah baru karena standarnya baru. Dalam perjanjian lama, orang-orang yang percaya kepada Tuhan diperintahkan untuk mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kita baca dalam firman Allah, "Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan." Tetapi Tuhan Yesus menyuruh kita untuk mengasihi sesama sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Tuhan Yesus berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dengan cara bagaimanakah Tuhan telah mengasihi kita? Firman Allah berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Tuhan telah mengasihi kita bukan ketika kita telah bertobat, tetapi sementara kita masih berdosa, sementara kita masih jahat, sementara kita masih memberontak kepada Tuhan, sementara kita masih mementingkan diri sendiri, sementara kita masih tidak peduli akan Tuhan, sementara kita tidak pernah berpikir untuk menjalin hubungan yang benar dengan Tuhan, Tuhan telah mengasihi kita. Dan Tuhan mengasihi kita bukan hanya dengan kata-kata saja, tetapi Tuhan membuktikan kasih-Nya dengan sebuah tindakan nyata, yaitu dengan mengorbankan nyawanya demi menyediakan pengampunan dosa dan keselamatan kekal bagi manusia yang berdosa. Tuhan Yesus berkata, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Tetapi kita bukan sahabat Tuhan dengan berbuat dosa. Sebenarnya kita sedang memusuhi Tuhan. Namun Tuhan Yesus tetap mengorbankan nyawanya demi kita. Dan Tuhan ingin kita berbuat yang sama terhadap sesama. Tuhan berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Selain Tuhan Yesus, salah satu tokoh Alkitab yang dapat menjadi teladan dalam mengasihi sesama adalah Yonatan, anak Raja Saul. Kita baca dalam firman Allah, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Kita baca dalam firman Allah, bagaimana karena kasih
Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Janji-janji yang kita buat baik kepada pacar, pasangan hidup, anak-anak, teman, majikan, kontrak jual beli dan sebagainya seharusnya didasarkan pada kasih akan sesama dan bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Kita juga baca dalam firman Allah, bagaimana karena kasih, Yonatan rela menyerahkan hak warisnya kepada Daud. Karena mengasihi Daud, Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Apa artinya ini? Yonatan adalah putra mahkota kerajaan Israel. Dia adalah pewaris tahta kerajaan Israel. Tetapi dengan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya, Yonatan sebenarnya sedang menyerahkan kedudukannya sebagai calon raja Israel kepada Daud. Saya harap saudara mengenal dia yang lebih besar dari Yonatan, yang karena mengasihi saudara telah meninggalkan sorga mulia, menjadi manusia, mati di kayu salib, bangkit kembali, dan kembali ke sorga, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi dapat menjadi ahli waris kerajaan sorga. Firman Allah berkata, dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Biar kita tidak mendapat warisan apa-apa dari orang tua kita, kita tidak perlu berkecil hati, sebab firman Allah jelas mengajarkan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah ahli waris kerajaan sorga. Apakah ada yang pernah ribut dengan keluarga tentang harta warisan? Karena mengasihi Daud, Yonatan rela menyerahkan hak warisnya sebagai calon raja Israel kepada Daud. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Salah satu cara kita mentaati perintah Tuhan ini adalah dengan tidak ribut dalam pembagian harta warisan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya cukup iman untuk puas dengan fakta bahwa kita adalah ahli waris Bapa kita yang di sorga dan tidak perlu ribut berebut warisan di dunia. Firman Allah berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah anak-anak Allah, dan karena itu kita adalah ahli waris kerajaan sorga.
Karena itu, orang Kristen yang masih meributkan harta warisan belum mengerti bahwa kita adalah anak dan ahli waris dari Allah yang empunya seluruh alam semesta. Firman Allah berkata, adakah saudara yang satu mencari keadilan terhadap saudara yang lain, dan justru pada orang-orang yang tidak percaya? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Allah berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bila ini menjadi keputusan Anda, karena kasih, Anda memutuskan untuk bermurah hati dan membawa damai. Bila ini keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan telah melihatnya. Kita juga baca dalam firman Allah, bagaimana karena mengasihi Daud, Yonatan menepati janjinya kepada Daud, walau itu berarti dia kehilangan segalanya. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini, aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan. Bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat, Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Dalam ayat-ayat ini, Yonatan melakukan hal yang tidak masuk akal, yaitu menolong orang yang bakal membuat dia tidak bisa menjadi raja Israel, menggantikan ayahnya Saul. Kalau Yonatan mementingkan diri sendiri, Yonatan akan bekerja sama dengan ayahnya untuk menyingkirkan Daud yang dianggap sebagai saingannya. Firman Allah berkata, Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Karena Yonatan mengasihi Daud, Yonatan rela mengorbankan dirinya demi menepati janjinya kepada Daud sahabatnya. Firman Allah berkata, Tuhan memandang hina orang yang tersingkir, tetapi Tuhan memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Di sini kita melihat bagaimana Yonatan mendahulukan hamba Tuhan, yaitu Daud. Yonatan mendahulukan firman Tuhan, yaitu Saul ditolak sebagai raja, dan janji Tuhan bahwa Daudlah yang akan naik tahta menggantikan Saul. Yonatan mendahulukan kerajaan Tuhan, walau secara manusia dialah yang seharusnya naik tahta. Karena mengasihi Daud, Yonatan rela mengosongkan dirinya dan rela kehilangan segalanya dan menganggapnya sampah. Yonatan melakukan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kasih, Yonatan tidak mencari kerajaan di dunia ini,
tetapi mencari kerajaan yang lain, yaitu kerajaan Allah. Begitu pula dengan Daud. Yonatan juga meminta agar Daud setia kepadanya bila ia menjadi raja. Zaman dahulu dan sekarang, bila ada raja yang baru, pejabat yang baru, barangkali ia akan mencoba mengukuhkan kedudukannya dengan menyingkirkan orang-orang yang dekat dengan raja yang lama. Tidak demikian halnya dengan Daud. Daud memeliharakan keturunan Yonatan karena dia sudah berjanji kepada Yonatan. Kita baca dalam firman Allah bagaimana Daud berkata, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Janji setia di hadapan Tuhan antara Yonatan dan Daud telah membuat mereka rela melakukan pengorbanan-pengorbanan untuk menepati janji mereka satu terhadap yang lain. Tujuan hidup orang percaya bukan untuk mengamankan kerajaan kita. Tujuan orang percaya bukan untuk mengamankan kedudukan kita, usaha kita. Tujuan hidup orang percaya adalah untuk menepati janji-janji kita. Karena Tuhan adalah saksi dari semua janji kita. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semestinya tidak diperbudak oleh ambisi pribadi. Apa yang dapat saya peroleh, tetapi percaya akan persediaan Allah. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semestinya bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, mencapai cita-cita, mengalahkan orang lain, mau lebih hebat dari orang lain, tidak mau kalah, tidak mau rugi, tetapi untuk menepati janji-janji. Bila ini keputusan saudara, saudara bertekad untuk menepati janji-janji saudara, walaupun itu berarti kehilangan segalanya, angkatlah tangan saudara sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Menepati janji adalah salah satu cara kita menaati perintah Tuhan untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Perintah untuk mengasihi sesama, sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, ditegaskan juga kepada suami-suami. Firman Allah berkata, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kadang-kadang suami hanya ingat kepada firman yang mengatakan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat, dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Berpijak pada ayat ini, kadang-kadang kita menemukan suami-suami yang berkelakuan seperti majikan terhadap istrinya, menuntut ketaatan mutlak dan memperlakukan istrinya seperti budak. Oleh karena itu, firman Allah merasa perlu untuk menjelaskan bahwa sebagai kepala keluarga, tugas utama seorang suami adalah mengasihi istrinya seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan rela mengorbankan nyawanya demi kebaikan istrinya.
Di belakang saya ada foto mendiang mantan Perdana Menteri Singapura, mendiang Lee Kuan Yew. Mantan Perdana Menteri Singapura ini meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2015 yang lalu. Beliau bukan orang Kristen. Beberapa tahun yang lalu, istrinya terlebih dahulu meninggal dunia. Ketika istrinya sakit dan sekarat, mendiang PM Lee dengan setia menunggui istrinya, membacakan puisi-puisi yang disukai oleh istrinya, menyanyikan lagu-lagu yang disukai oleh istrinya. Pria yang bukan Kristen ini berusaha sebaik mungkin untuk menyatakan kasih sayangnya kepada istrinya. Tidakkah menyedihkan bahwa kadang-kadang kita menemukan laki-laki yang belum mengenal Tuhan lebih tahu bagaimana memperlakukan istrinya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Firman Allah berkata, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Para suami dan istri perlu bersungguh hati untuk menepati janji nikah yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Karena mengasihi Daud, Yonatan rela membela dan menolong Daud, walau itu berarti dia kehilangan segalanya. Firman Allah mencatat, kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat." Yonatan berkata kepada Daud, "Pergilah dengan shalom." Pergilah dengan selamat. Bagaimana mungkin setelah itu selama beberapa tahun hidup Daud terancam, dikejar-kejar, ingin dibunuh oleh Raja Saul. Bagaimana Yonatan bisa berkata demikian? Pergilah dengan shalom. Pergilah dengan selamat. Bagaimana Yonatan bisa berkata demikian? Firman Allah mencatat, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Di tengah-tengah kekacauan, paling tidak ada satu tempat shalom. Di tengah-tengah kekacauan, paling tidak ada satu tempat damai, tempat selamat bagi Daud, yaitu dalam diri Yonatan. Karena Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Inilah gambaran damai sejahtera di dalam firman Allah. Bukan damai karena tidak ada masalah, tetapi damai di tengah kesengsaraan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Tuhan Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia." Dalam Yesus
ada damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Walau di dalam dunia ada penganiayaan, penderitaan, pergumulan hidup, masalah, tantangan, dan sebagainya. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh selamat, beroleh damai sejahtera, bukan karena mereka tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan hidup, tidak punya masalah, tidak punya tantangan atau kesulitan. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus selamat dan beroleh damai sejahtera karena seorang yang lebih besar dari Yonatan, yaitu Tuhan Yesus, telah mengasihi kita dan telah mengorbankan nyawanya demi kita. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam diri Tuhan Yesus, kita menemukan sahabat setia yang rela mati bagi kita. Tidak peduli masalah macam apa yang sedang kita hadapi, kita selalu dapat datang kepada Tuhan Yesus dan menemukan bahwa Ia selalu bersedia untuk menolong kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Tuhan ingin kita menjadi manusia-manusia yang kasih-Nya kepada sesama selalu dapat diandalkan, di mana orang-orang selalu dapat datang kepada kita dan tahu bahwa kita akan selalu melakukan usaha yang terbaik untuk menolong mereka. Di sebuah sungai, sebuah kapal penumpang tabrakan dengan kapal barang. Kapal penumpang itu memuat 600 orang. Akibat tabrakan ini, kapal penumpang ini mulai tenggelam. Di tepi sungai kebetulan ada 2 tukang perahu yang sedang beristirahat setelah kerja keras sepanjang malam. Begitu melihat kapal penumpang tenggelam, salah satu tukang perahu ini karena merasa tubuhnya sudah lelah, langsung pulang ke rumah. Sedangkan tukang perahu yang lain segera mengayuh perahunya ke kapal penumpang itu dan berusaha menolong perempuan dan anak-anak. Ketika perahunya sudah penuh dan berbahaya bila menambah penumpang, tukang perahu ini mulai mengayuh perahunya ke tepian. Sementara mengayuh perahu, dia menangis dan berkata, "Oh Tuhan, sekiranya perahuku lebih besar, sekiranya perahuku bisa memuat lebih banyak orang." Tuhan Yesus berkata, "Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia menjadi manusia yang kasih-Nya kepada sesama selalu dapat diandalkan, di mana orang-orang selalu dapat datang kepada kita dan tahu bahwa kita akan selalu melakukan usaha yang terbaik untuk menolong mereka. Angkatlah tangan saudara. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu, sebab Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Sadar dunia segala pekerjaanmu, Katakan, Kau Tuhan Allah Maha Kuasa.
rancangan dan kehendak-Mu. Katakan Kau Raja, Kau Raja segala raja. Bagi Raja aku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Raja aku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. sekali lagi bersama katakan bagi Rajaku, Bagi Raja aku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Saudara Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, kita sembah Dia. Pada hari esok. Sebab Engkau hidup Tuhan, Sebab Dia hidup. tak gentar Yesus. Gentar, karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali lagi katakan sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. tak gentar. Karena Tuhan Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Katakan bagi Rajaku, Bagi Raja aku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba, bagi anak domba
segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi rajaku, bagi rajaku yang duduk di atas tahta. Bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sekali lagi katakan, bagi rajaku, bagi rajaku yang duduk di atas tahta. Bagi anak domba, bagi anak domba segala pujian dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Mari kita sembah Raja. Kami menyembahmu Tuhan. Mari kita angkat suara kita menyembah Dia. Katakan Kau Allah yang perkasa, Kau bangkit dari maut Tuhan. Kau memegang kunci Raja Maut ya Bapa. Kami bersyukur Dia Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Singkatkanlah Bapa, terima kasih Tuhan, karena Engkau hidup menyembuhkan hari esok ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau lapang harapan, Kau lapang harapan kami ya Bapa. Singkatkan Bapa ya, singkatkan Bapa. Mari kita sembah Dia, mari kita angkat suara kita, kita puji namanya. Mari kita tinggikan Dia. Engkau yang bertahta Tuhan, Engkau yang bertahta selama-lamanya. Yesus, nama di atas segala nama, nama yang ajaib, nama yang mulia. Kami mau menyembah ya Raja, kami mau tinggikan Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Jika kata terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Raja yang mulia, ajaib, perkasa. Kami sembah Raja kami, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Jika kata para bayasan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sementara musik dimainkan dengan lembut, saya mohon setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya, saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada.
Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Firman Allah mencatat bagaimana Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Janji-janji yang kita buat, baik kepada pacar, kepada pasangan hidup, anak-anak, teman, majikan, kontrak jual beli dan sebagainya, seharusnya didasarkan pada kasih akan sesama dan bukan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Tolong kami Tuhan untuk membuat janji, bukan untuk mencari keuntungan bagi diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan setiap kali kami membuat janji kepada siapapun, biarlah janji kami didasarkan pada kasih kepada sesama. Tolong kami Tuhan Yesus. Ubah hati kami Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Ubah hati kami. Ajar kami Tuhan untuk mengerti kasih-Mu. Sehingga kami dapat mengasihi sesama. Seperti Kristus telah mengasihi kami. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Salah satu cara kita mentaati perintah Tuhan ini adalah dengan tidak ribut dalam pembagian harta warisan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus punya cukup iman untuk puas dengan fakta bahwa kita adalah ahli waris Bapa kita yang di sorga. Dan tidak perlu ribut berebut harta warisan di dunia. Firman Allah berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita kepada Tuhan. Mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Hirialamo kakaralabasandato rialabakushai kakaralabasandato rialabakushai. Ajar kami Tuhan untuk puas dengan warisan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa oleh karena iman kepada Tuhan Yesus. Kami adalah ahli waris Allah Bapa yang empunya seluruh alam semesta. Tolong kami Tuhan puas dengan fakta bahwa kami adalah ahli waris Bapa yang di sorga. Tolong kami Tuhan untuk tidak ribut dalam pembagian harta warisan. Tolong kami Tuhan untuk tidak ribut berebut harta warisan di dunia. Sebab kami puas dengan harta warisan yang Allah Bapa sudah sediakan bagi kami. Yesus, Kau adalah warisan kami. Kirialamo kakaralabasandator yalabakushai kakaralabakushai. Kiranya Tuhan menguatkan, meneguhkan kami oleh Roh Tuhan di dalam batin kami.
Sehingga oleh iman kami, Kristus diam di dalam hati kami dan kami berakar serta berdasar di dalam kasih. Kami mohon agar kami bersama-sama dengan semua orang percaya boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Kami mohon agar kami semua dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Allah. Sehingga dengan kasih-Mu Tuhan kami dimampukan dan direlakan untuk mengasihi sesama. Seperti Kristus telah mengasihi kami. Dan tidak perlu ribut berebut harta warisan di dunia ini. Janji setia di hadapan Tuhan antara Yonatan dan Daud telah membuat mereka rela melakukan pengorbanan untuk menepati janji mereka satu terhadap yang lain. Tujuan hidup orang percaya bukan untuk mengamankan kerajaan kita, kedudukan kita, usaha kita, pelayanan kita, tetapi untuk menepati janji-janji kita. Karena Tuhan adalah saksi dari semua janji kita. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semestinya tidak diperbudak oleh ambisi pribadi. Apa yang dapat saya peroleh, tetapi percaya akan persediaan Allah. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus semestinya bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri, keuntungan diri sendiri, mencapai cita-cita, mengalahkan orang lain, mau lebih hebat dari orang lain, tidak mau kalah, tidak mau rugi. Tetapi semestinya hidup orang percaya kepada Tuhan Yesus adalah untuk menepati janji-janji kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk menepati janji-janji kita. Tuhan Yesus, beri kami hati yang tidak lagi mencari kepentingan diri sendiri. Bapa kami yang di sorga, ubah hati kami Tuhan, sehingga kami tidak lagi mencari keuntungan diri sendiri. Mencapai cita-cita, mengalahkan orang lain, mau lebih hebat dari orang lain, tidak mau kalah, tidak mau rugi. Tetapi kami beri kami hati Tuhan, yang senantiasa rela berkorban untuk menepati janji-janji kami. Tolong kami Tuhan. Irialamo kakarala basadator, yala basadator. Oleh karena hidup ini adalah untuk menepati janji, maka para suami dan istri perlu bersungguh hati untuk menepati janji nikah yang mereka ucapkan di hadapan Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Bapa kami yang di sorga, tolonglah Tuhan para suami untuk menepati janjinya kepada istrinya. Tolonglah ya Bapa para istri untuk menepati janjinya kepada suami. Tolong Tuhan orang tua menepati janji kepada anak-anak. Tolong anak-anak menepati janji kepada orang tua. Tolong ya Bapa, kirialamo kakarala basadator yala bakusyai. Tolong Tuhan teman-teman menepati janji kepada teman-temannya. Tolong karyawan menepati janji kepada tempat mereka bekerja. Tolong Tuhan majikan-majikan, pemimpin-pemimpin menepati janji kepada orang yang dipimpinnya. Kirialamo kakarala basadator yala bakusyai. Jadikan kami ya Bapa anak-anak-Mu yang menepati janji-janji kami. Firman Allah berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa.
Di dalam Yesus kita menemukan sahabat setia yang rela mati bagi kita. Tidak peduli masalah macam apa yang sedang kita hadapi, kita selalu dapat datang kepada Tuhan Yesus dan menemukan bahwa Ia selalu bersedia untuk menolong kita. Inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ketika Ia berkata, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Tuhan ingin kita menjadi manusia-manusia yang kasihnya kepada sesama selalu dapat diandalkan, di mana orang-orang selalu dapat datang kepada kita dan tahu bahwa kita akan selalu melakukan usaha yang terbaik untuk menolong mereka. Bila ini menjadi keputusan kita, mari kita katakan kerelaan kita ini kepada Tuhan. Dan mari kita minta agar Tuhan menolong kita untuk melakukannya. Kirialamo kakaralaba sandator yalaba kusyai. Ubah hati kami Tuhan. Nyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengasihi sesama seperti Tuhan sudah mengasihi kami. Jadikan kami manusia-manusia yang kasih-Nya selalu dapat diandalkan. Jadikan kami orang-orang di mana orang-orang dapat datang kepada kami dan tahu bahwa kami akan selalu melakukan usaha yang terbaik untuk menolong mereka. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Ubah hati kami ya Bapa. Kami berdoa agar kami bersama-sama dengan semua orang percaya boleh memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Dan tolong kami Tuhan untuk mengasihi sesama seperti Kristus telah mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat berjumpa di ibadah online GSJA Mercy for All. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah online ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat saudara dapatkan di tayangan di akhir ibadah ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Atau saudara dapat mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah online ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2021 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya,
dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai ucapan syukur kita. Ku bawa korban syukur bagimu, penebusku, karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahan-Mu, biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa Temu. Mari sama-sama katakan, punya mula
sembah Kau. Katakan sekali lagi, Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Irialah basakat harialah bakusyai. kami sembah Irialah baharialah basadat harialah bakusyai. Kekaralah basadat harialah bakusyai. Irialah baharialah basadat harialah bakusyai. Irialah baharialah basadat harialah bakusyai. Kekaralah basadat harialah bakusyai. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa buat anggota keluarga kami yang perlu bertobat. Kiranya Tuhan menginsafkan mereka akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hidup mereka, membawa mereka kepada iman yang menyelamatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, Tuhan tolong pulihkanlah ya Bapa rumah tangga anak-anak-Mu. Segala pekerjaan iblis yang ingin merusak rumah tangga anak-anak Tuhan, kami minta dihancurkan sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah, menyelesaikan kuliah mereka dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan tolong agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi mereka yang ingin atau sedang melanjutkan pendidikan. Kami mohon agar Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan bagi mereka yang sedang sekolah, sedang kuliah, sedang melanjutkan pendidikan atau ingin melanjutkan pendidikan. Bapa kami yang di sorga, jauhkanlah kami dan anak cucu kami daripada pergaulan yang buruk, yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan mengaruniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan mempertemukan dengan jodoh yang Tuhan sudah sediakan. Yang merindukan keturunan, Tuhan mengaruniakan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, apartemen, dan sebagainya. Kiranya Bapa mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Mari Tuhan, kami bawa semua anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang ini. Kami doakan setiap orang yang sakit pada tubuhnya, pada hatinya, jiwanya, pada pikirannya, Tuhan yang menyembuhkan mereka sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami tengkingkan roh maut dan kerajaan maut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan agar setiap orang yang sakit sekarang ini tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon Bapa agar kuasa kesembuhan-Mu Tuhan masuk ke dalam setiap tubuh yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat sekarang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memerlukan mujizat keuangan, Tuhan tolong. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi diri kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, jemaat yang kami layani. Dan kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi gereja Tuhan. Kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak yatim piatu, semua janda, semua duda, semua orang miskin, orang-orang yang berkesusahan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah sekarang ini buat mereka. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua hamba-hamba Tuhan dan gereja Tuhan.
Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Bapa mengetahuinya. Kiranya Bapa bertindak menolong anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh putus asa, putus pengharapan, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku usir kau sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah online hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, saya mohon saudara-saudara mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa, saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Saya percaya sekarang juga dosa saya sudah diampuni dan saya sudah menjadi ahli waris kerajaan sorga. Terima kasih Bapa untuk kasih dan pengampunan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai penyerahan hidup kita. Mengasihi
Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Sentuhan tanganmu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban
sentuh